Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Atip Candle. Kali ini saya akan trading one shot ya, yaitu sekali trading tetapi dengan stake yang tinggi. Perlu dipahami, untuk one shot itu kita harus hati-hati sekali, bahkan ekstra hati-hati ya. Kalau misalnya sembrono di one shot ya siap-siap aja kita kehilangan uang. Tetapi di sini akan saya informasikan pada Anda teknik-teknik one shot, dimana kapan sih kita bisa melakukan sebuah transaksi. Nah, one shot itu jadi kita lebih memperingan kerja kita, tetapi dengan segala resiko yang terjadi nantinya ya. Tetapi kalau misalnya kita paham sebuah pergerakan harga, kita jangan takut melakukan one shot. Nah, di sini untuk durasinya ini terlalu ekstrim ya. Saya turunin level menjadi detik aja, jangan tik ya. Hanya dengan 15 detik ya, 15 detik bagaimana kita bisa profit. Baiklah, kita mulai analisanya di sini dari harga transaksi ya, dari harga transaksi candle sebelumnya. Nah, ini transaksi ini merupakan suatu bentuk konfirmasi sebenarnya. Nah, baiklah, untuk one shot saya akan menggunakan modal di $25 saja. Ini cukup ya untuk jajan. $25. Oke, $25 ya, nanti kurang lebih dapatnya itu $24 lebih dikit lah. Nah, ini harga sedang kurang bagus ya di market 10 indeks, tapi untuk yang memiliki skill tidak ada market jelek, market itu semuanya bagus, tetapi momentum apa yang bisa kita gunakan di situ, di market itu. Nah, kalau yang disebut market bagus atau jelek itu sebenarnya itu fleksibel ya. Jadi kalau sedikit orang yang menggunakan market ini, maka pergerakannya pun kurang bagus. Tapi kalau banyak yang menggunakan, pergerakannya pun bagus. Nah, itu hanya itu saja sih. Jadi momentum itu bisa terjadi di situasi apapun. Nah, ini sedang melakukan pergerakan harga yang sangat tinggi. Untuk marketnya sedang turun ya. Untuk secara globalnya ini sedang turun. Nah, ini bentuk transaksi daripada harga sebelumnya. Ketika candle warna hijau itu naik, maka terjadi pembalasan. Jadi penawaran ya, yang hijau itu anggap saja sebuah penawaran harga. Nah, ketika muncul candle warna merah ini berarti sudah ada yang ngejabanin lah istilahnya, yaitu transaksi ya. Baiklah, maaf agak belepotan ya menjelaskannya. Ini harga sedang terjadi transaksi. Nanti kita melihat dari konfirmasinya. Apabila konfirmasinya mendukung untuk kita eksekusi, maka ya eksekusilah. Tapi kalau tidak mendukung ya jangan. Nah, ini dia mau melanjutkan naik, ada pembatalan harga naik tapi dia tidak mampu. Ada indikator berupa ekor yang panjang, ini menandakan harga akan turun. Nah, kita lihat konfirmasinya seperti apa. Nah, dari pergerakan yang terjadi saat ini, dia melakukan harga naik, tapi kita harus waspada karena ada indikasi harga akan turun dari candle warna merah itu berupa ekor yang panjang ke bawah. Nah, kita jangan terkecoh ya. Wah, harganya ternyata naik, kita ambil naik, enggak semudah itu. Nah, pentingnya hati-hati dalam trading itu ya seperti inilah. Ini merupakan transaksi dari pembalasan candle warna merah.
sehingga sekarang muncul warna biru ya hijau, ketukar terus saya sama biru. Nah ini harga akan turun lagi. Nah nggak tahu bersifat sementara atau melanjutkan turun. Nah di sini pun saya sendiri tidak bisa memprediksi ya, nggak bisa memprediksi dengan pergerakan harga yang seperti ini. Tetapi di tengah pergerakan-pergerakan gini nanti akan ketemu sebuah momentum. Kita analisa pendek saja. Nah, nggak saya cek ke menit-menit sebelumnya gitu kan. Maksudnya di time frame yang durasi menitnya panjang, nggak. Kita hanya menggunakan waktu-waktu terdekat saja. Nah ini pergerakannya ada balasan atau transaksi dari warna hijau menjadi warna merah. Nah di sini tetap kita harus menunggu ya. Nggak bisa, wah harganya udah turun kita ambil turun, nggak bisa kayak gitu. Nah bisa-bisa celaka ya. Nah ini harga konfirmasi kedua, kita lihat seperti apa nanti di ending menit-menit terakhir saat pergerakannya. Kalau misalnya ada momentum di sini kita ambil transaksinya, kalau tidak ada ya kita menunggu lagi. Nah ini ada konfirmasi yang sedikit mengarah pergerakan akan turun. Nanti pas close market kita baru bisa menyimpulkan. Saat ini belum bisa, ini masih ngambang informasinya. Begitu close market di sana baru kita bisa ambil keputusan menunggu lagi atau melakukan transaksi. Nah, di sini ternyata saya harus menunggu. Ini tidak bisa karena apa? Saat close datar, lihat tidak ada ekor sama sekali. Berarti market sudah habis ya. Pergerakan sudah habis dan sekarang muncul pergerakan baru. Nah itulah trading. Banyak yang tertipu ya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Dilihat panjang-panjang warna merah, wah ini harga pasti akan turun. Nggak seperti itu, karena kita harus memahami indikator-indikator lainnya juga. Kalau misalnya kita tidak paham, wah selesai sudah, jangan berharap gitu kan. Kita bisa profit konsisten, kalaupun profit itu hanya kebetulan, dan dalam trading tidak boleh ada istilah kebetulan, semuanya harus berdasarkan analisa. Nah di sini ada tanda-tanda harga akan naik kembali dengan membentuk ekor yang panjang. Nah untuk saat ini harga pergerakan sudah melebihi melebihi resisten ya. Udah melebihi resisten. Kecenderungan memang ini akan terjadi kenaikan harga. Dan kalau misalnya ini tidak berubah menjadi merah, saya akan ambil harga naik gitu kan. Kita transaksi naik. Tapi kalau ini di close itu warna merah, wah saya tidak akan melakukan transaksi. Saya akan menunggu lagi. Nah, nanti kita lihat setelah close-nya. Ini sedang mencoba turun, tetapi mampu nggak dia menembus turun dari harga sebelumnya ini gitu kan. Ini kan ada support ya. Ini belum menembus support. Wah, sekarang udah menembus support. Berarti di sini saya harus menunggu lagi. Nggak bisa saya ambil transaksi. Nah, ini dari transaksi ini saya membutuhkan konfirmasi lainnya lagi. Bahaya kalau saya ambil sekarang. Walaupun misalnya ini akan merah nih gitu kan, saya ambil turun tadi pasti profit, tapi ya nggak bisa kayak gitu. Kadar ilmiahnya nggak bisa seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati aja. Karena kan kita bukan meramal masa depan, tetapi kita lebih ke mengikuti jejak atau histori daripada pergerakan market sebelumnya. Nggak ada yang bisa meramal nanti akan seperti apa, nggak ada. Kita hanya belajar dari masa lalu.
Sama halnya dengan kehidupan ya, tentu kita harus belajar daripada masa lalu. Nah, begitu pula dengan trading. Nah, trading juga yang kita analisa itu adalah pergerakan masa lalu, pergerakan waktu-waktu yang sudah terjadi. Nggak bisa kan untuk melihat masa depan? Oh tidak. Nah ini saya masih belum bisa ini transaksi. Kenapa? Walaupun ini harga sedang turun, nggak bisa. Terlalu berisiko, apalagi ini dengan modal atau stake yang tinggi ya. Kita mainnya one shot. Lebih baik sabar menunggu, tetapi kita pasti dalam meraih suatu profit atau keuntungan. Baiklah kawan-kawan, ternyata sampai di sini belum ada momentum yang bagus, tetapi kita sabar. Insya Allah ini akan tetap saya pantau sampai sekarang. Walaupun durasinya panjang, nggak apa-apa. Ini pembelajaran juga buat rekan-rekan semuanya, buat saya juga gitu kan. Bagi yang masih suka melakukan trading, mengikuti cara-cara saya, insya Allah tidak akan terjadi kerugian yang signifikan. Kalau kerugian itu biasa dalam trading ya, loss itu biasa dalam trading. Tetapi yang saya berikan itu meminimalisir, bukan anti loss ya, bukan. Tetap saja sehebat-hebatnya trader itu pasti yang namanya loss itu selalu ada. Ini terjadi pergerakan harga pembalasan yang sangat tinggi ya. Nah, kita tetap jangan terkecoh. Oke. Saya merokok dulu. Karena lumayan menunggu itu sesuatu yang asik ya. Karena yang kita tunggu itu adalah uang. Nah, ini ada sebuah konfirmasi harga naik. Nah, konfirmasi pertama seperti itu. Kita lihat konfirmasi kedua. Dia pembatalan harga naik, yaitu dengan munculnya candle warna merah. Nah, dan menembus support ya. Menembus support daripada harga sebelumnya. Dari sini kita tidak bisa ambil keputusan lagi. Terlalu berbahaya ya, apalagi ini pakainya second ya, pakai detik, sangat rawan. Inilah trading. Banyak orang yang gagal dalam trading itu bukan gagal nggak mampu, tapi ceroboh dalam mengambil keputusan. Kalau saya kan gaya-gaya saya itu kurangi trading, perbesar stake ya, itu adalah cara saya. Jadi kita kerja itu nggak capek ya. Oke. Terjadi sebuah konfirmasi dari transaksi candle warna merah dengan balasan candle warna hijau. Baiklah, ini terlalu tinggi juga dan ada indikasi harga akan kembali turun berdasarkan ekor yang panjang di bawah ini. Nah, kita sabar. Ini udah berapa detik ya, berapa menit ya, udah 13 menit ini. Wah, lama ya, 13 menit. Ya, dengan one shot, inilah one shot seperti itu, beresiko. Kita lihat endingnya aja, apakah analisa saya itu salah atau benar. Nah, ini menjawab dari tanda-tanda candle warna merah yang sebelum warna hijau itu ya, yang ekornya panjang. Ini jawabannya. Ini jawaban bahwa harga akan turun kembali dan sudah terjadi. Berarti sudah terbalas jawaban dari candle yang warna merah sebelum warna hijau ini yang terakhir. Nah,
ini merupakan suatu konfirmasi. Kita lihat di konfirmasi candle berikutnya, apakah saya bisa melanjutkan transaksi atau menunggu lagi. Ya inilah trading. Selama 14 menit kita seperti ini ya. Belum bisa ambil keputusan karena apa? Harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati ya celakalah kita. Nah, oke. Dari konfirmasi ini ternyata harga masih seperti ini ya pergerakannya. Mungkin lagi sedikit yang melakukan transaksi di market ini. Nah, kayaknya ini akan terjadi sebuah tanda-tanda kita mau melakukan transaksi nih. Bau-baunya sudah dekat ini terhadap momentum. Ya tentunya kita harus nunggu, benar-benar menunggu ya. Jangan sampai kita tertipu ya dengan informasi-informasi yang tidak pasti. Nah ini dari bau-baunya ini kayaknya saya harus melakukan transaksi, tapi tidak tahu juga. Nanti akan ada jawaban setelah candle yang satu ini yang lagi bergerak. Apakah memang harus melanjutkan transaksi atau menunggu kembali? Kita tidak tahu ya. Karena yang kita analisa adalah masa lalu, bukan masa depan. Seperti itu. Dia mau melakukan turun tetapi dia sangat singkat. Nah, ini menunjukkan menunjukkan bahwa berat untuk dia melakukan turun. Oh, ternyata dia menembus. Oh, menembus lagi. Nah, inilah kalau kita tidak hati-hati. Nah, ini berarti saya diharuskan menunggu lagi. Minimal satu candle ini lagi. Tapi ini udah ada roman-romannya kita akan transaksi nih. Pergerakan udah jenuh ini. Pergerakan sudah mulai jenuh. Nah ini udah mulai bagus ya, udah mendekati berdasarkan tanda-tanda yang terjadi ya. Nah, oke, kalau ini menembus ke atas dan berubah menjadi warna hijau, berarti saya tidak akan melakukan transaksi. Tapi kalau ini sampai close market warna merah, saya akan ambil fall atau turun ya. Nah ini kita tunggu dulu. Ini momentum detik-detik saya mau melakukan transaksi. Coba. Oke. Sedikit lagi perpindahan. Oke, pindah market. Saya langsung ambil fall ya. Ini kita lihat apakah saya akan profit atau loss. Karena analisa udah matang sekali nih. Lihatlah pergerakannya. Kalau kita analisanya benar, pasti akan diberikan profit. Oh, ternyata profitnya itu dari stake $25, kita dapat 23. Ya lumayan lah. Sekali kerja, nggak sampai setengah jam kan. Baiklah, itu saja dari informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang lebih mudah ke depannya dan lebih hati-hati sehingga bisa meminimalisir kerugian. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channel Atip Candle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.